Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami ada. Semua berkat pertolongan Tuhan, semua berkat anugerah dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah puji, kami sudah muliakan Tuhan. Dan hati kami tetap merindu, haus akan firman-Mu, pengajaran-Mu yang selalu kami butuhkan, yang menjadi kebutuhan kami yang terutama di atas segala sesuatunya. Oleh sebab itu kami mohon, berfirman-Lah Tuhan. Pengurapan Roh-Mu kiranya menolong kami untuk mengerti, menanggap dengan baik, sehingga hidup kami terus semakin dipersiapkan untuk kami boleh terus bertekun dan setia sampai kepada hari yang terakhir. Itulah hari kedatangan Tuhan kembali. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilakan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekaliannya jemaat Tuhan. Shalom, salam Philadelphia. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan masih terus berkemurahan bagi kita dari waktu ke waktu, sampai pada kesempatan pada malam hari yang indah ini. Kita masih terus diberikan saudara kesehatan, perpanjangan umur, bahkan juga segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu membela dan memelihara kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan juga memberikan kita kesempatan untuk kita boleh terus membangun hubungan persekutuan kita dengan Tuhan, bahkan melalui kasih Tuhan yang selalu dilimpahkan, melalui firman-Nya, pengajarannya yang selalu diberi kepada kita saudara, secara khusus melalui ibadah pendalaman Alkitab yang selalu kita tekuni setiap minggunya, yang membawa kita terus kepada kedewasaan rohani, kepada pengertian, pemahaman akan firman Allah, akan kebenaran yang terus semakin bertambah-tambah, sehingga kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bergairah, semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi segala sesuatu, apa yang akan terjadi secara khusus pada hari-hari yang terakhir. Kita belajar dari kitab Wahyu. Ya saudara, saya selalu menyampaikan bagaimana pembagian kitab Wahyu yang terdiri dari 3 bagian besar. Bagian yang pertama itu pasal 1, di mana Tuhan menyatakan dirinya, Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam kemuliaannya. Sedangkan Wahyu pasal 2 sampai Wahyu pasal 3 itu bagian yang kedua, ketika Tuhan menyelidik, mengoreksi bagaimana kondisi rohani gereja Tuhan. Ya saudara, ada kelebihan, ada kekurangannya, mendapat teguran-teguran dan juga janji-janji Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang mau berjuang berkemenangan dari segala sesuatu yang dialami itu. Lalu bagian yang ketiga dari pasal 4 sampai kepada Wahyu pasal yang terakhir, yaitu segala sesuatu yang akan terjadi katanya. Saudara, yaitu sejak Yohanes mendapat penglihatan itu di Pulau Patmos, ya lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Saudara yang terkasih, segala sesuatu yang akan terjadi, ya, yaitu sesuatu yang akan terjadi pada zaman akhir ini. Ya, lalu diperlihatkanlah kepada Yohanes pasal yang keempat sampai kepada pasal yang kelima, bagaimana standar sorga dan bagaimana orang-orang percaya yang harus tergabung dalam kumpulan ya besar, baik itu malaikat-malaikat segala makhluk yang ada di sorga untuk sujud menyembah, memuliakan Allah. Lalu masuk kepada pasal yang keenam, itu mulai pembukaan meterai penghukuman Allah. Saya juga sudah sampaikan ada 3 bagian besar penghukuman Allah yang akan ditumpahkan ke bumi ini oleh sebab dosa, pelanggaran, dan kefasikan manusia. 7 dalam bentuk meterai, 7 dalam bentuk sangkakala, dan 7 dalam bentuk cawan murka. Kita sudah pelajari penghukuman Allah dengan meterai. Ya, meterai.
baik dari meterai yang pertama sampai kepada meterai yang kelima. Kita sudah pelajari dari meterai pertama sampai meterai yang keempat, yaitu munculnya kuda dan penunggangnya. Iya, saudara, kuda dengan beberapa macam warna dan juga penunggangnya. Lalu pada meterai yang kelima, yaitu diperlihatkanlah jiwa orang-orang yang dibunuh itu ada di bawah mezbah yang ada di sorga. Mereka berseru, berteriak ya kepada Allah untuk menuntut keadilan Allah. Ya, saudara, dalam menghukum orang-orang yang membunuh mereka, itulah orang-orang yang menjadi martir ataupun syahid. Saya sudah terangkan ini pada minggu yang lalu. Dan malam ini kita akan melihat kelanjutannya, yaitu meterai yang keenam. Pembukaan meterai yang keenam. Dari Wahyu pasal yang keenam, dari ayat 12 sampai kepada ayat 17, itu adalah pembukaan meterai yang keenam. Iya, sudah. Nah, setelah pembukaan meterai yang keenam ini, nanti seperti ada sedikit jedanya, yaitu pasal 7. Dalam pasal 7, yaitu memeteraikan ya orang-orang pilihan Tuhan, baik dari orang Israel 144.000 atau 12.000 per tiap suku. Lalu nanti juga diperlihatkan jumlah orang yang banyak yang telah keluar dari kesusahan besar dan telah mencuci jubah mereka dengan darah anak domba. Baru nanti masuk kepada pasal yang ke-8, itulah meterai yang ke-7. Iya, jadi ada sedikit jedanya. Nanti kita ya sudah dalam pertemuan kita berikutnya, kiranya Tuhan tolong kita untuk kita bisa mengerti. Tetapi malam ini kita masih akan melihat meterai yang ke-6, pembukaan meterai yang ke-6 dari Wahyu pasal yang ke-6 dari ayat 12 kita awali. Demikian firman Tuhan. Iya. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, Iya. sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, Terus. dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, Iya. dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Terus. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, Iya. bagaikan pohon ara menguburkan buah-buahnya yang mentah, Terus. apabila ia digoncang angin yang kencang. Iya, lanjutkan. Maka menyusunkan langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar, iya. serta perwira-perwira, Terus. dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, Ya. dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Terus. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Iya. runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, Iya. dan terhadap murka anak domba itu. Ayat 17, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? iya, puji Tuhan. Ya, ini pembukaan meterai yang ke-6. Saya selalu mengingatkan meterai ini adalah bentuk penghukuman Tuhan. Ya, sebagai bentuk penghukuman Tuhan kepada orang-orang yang tidak percaya. Dimulai daripada pembukaan meterai yang pertama, kuda putih dan penunggangnya. Saya sudah terangkan itu berbicara tentang kesesatan. Jadi orang-orang yang tidak mau percaya, Tuhan nanti akan izinkan, Tuhan biarkan mereka untuk mengalami kesesatan. Sebagaimana juga disampaikan di dalam kitab Tesalonika, ya, melalui surat Rasul Paulus, yaitu orang-orang yang tidak cinta kepada kebenaran, orang-orang yang tidak mau dibawa kepada kebenaran, Tuhan biarkan tersesat. Sekalipun mereka menganggap dirinya hidup dalam kebenaran, melakukan kebenaran, melayani dalam kebenaran, sesungguhnya mereka sudah berada dalam kesesatan. Tuhan izinkan. Kenapa? Sebab mereka tidak cinta dengan kebenaran.
Mungkin cinta pelayanan, ya, tetapi tidak cinta dengan kebenaran. Ya sudah, mungkin dia cinta, ya, kepada Tuhan, tetapi tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan biarkan mereka berada dalam kesesatan itu. Ya, itu penghukuman yang pertama. Lalu penghukuman yang kedua, Tuhan izinkan manusia itu saling membunuh, sebab Tuhan mengangkat damai sejahtera. Baru selanjutnya penghukuman krisis ekonomi. Ya, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Krisis ekonomi, bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya saudara mahalnya kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan utama, tidak, tetapi sulitnya mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan-kebutuhan lain mungkin melipat, tetapi kebutuhan pokok, cobalah kalau seperti beras sulit ditemukan, sementara handphone bertaburan di mana-mana. Ya, kebutuhan-kebutuhan pokok sulit kita temukan, bukan hanya mahal, tapi sulit didapatkan. Sementara kebutuhan-kebutuhan sekunder itu mudah kita temukan. Ini bagaikan bentuk penghukuman. Ya, saudara yang terkasih, ini saya sudah terangkan sampai kepada meterai yang keempat, bahkan juga meterai yang kelima pada minggu yang lalu. Malam ini kita melihat pembukaan meterai yang ke-6. Perhatikan, pembukaan meterai yang ke-6 ini, di mana Tuhan menghukum alam. Tuhan menghukum alam. Ya, Tuhan menghukum alam ini. Melalui apa? Ya, dinyatakan di sini beberapa hal yang Tuhan pakai sehingga alam ini betul-betul dihukum. Yang pertama-tama, adanya perubahan pada alam ini oleh karena gempa bumi. Adanya perubahan pada alam ini oleh sebab matahari itu berubah menjadi hitam bagaikan karung rambut, menjadi gelap. Adanya perubahan pada alam ini sebab bulan itu berubah menjadi darah. Adanya perubahan pada alam ini sebab bintang-bintang itu berjatuhan seperti buah-buah yang belum matang, yang gugur oleh angin yang kencang. Bahkan kalau kita melihat adanya perubahan pada alam ini, dilanjutkan tadi, sebab bergesernya gunung-gunung dan pulau-pulau. Bergeser gunung-gunung dan pulau-pulau, serta langit pun menyusut seperti gulungan kita. Ya, jadi meterai yang ke-6 ini adalah perubahan pada alam. Sebab Tuhan menghukum alam ini baik melalui gempa maupun juga melalui benda-benda penerang yang berubah, bahkan juga langit yang menggulung seperti kitab, serta gunung-gunung dan pulau-pulau yang hilang lenyap. Kita memperhatikan satu persatu. Ya, saudara yang terkasih, dimulai daripada tadi gempa. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang pertama, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Dalam kitab Wahyu, kalau kita membaca dari pasal 1 sampai kepada pasal 22, ada banyak kita temukan di sana gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi, gempa bumi. Tetapi ada 3 gempa bumi yang terdahsyat yang dicatat. Ya, sekali lagi saudaraku,
dalam kitab Wahyu ini ada banyak nubuatan tentang gempa bumi. Termasuk juga nubuatan khotbah Yesus tentang akhir zaman dalam Matius pasal 24 maupun juga dalam Injil Lukas. Ya, tetapi saya kutip dari versi kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu ada banyak nubuatan-nubuatan gempa ini yang akan terjadi. Tetapi ada 3 yang dikatakan gempa bumi yang dahsyat. Yang pertama yaitu Wahyu pasal 6 ayat 12 ini. Ketika pembukaan meterai yang ke-6 sebelum pembukaan meterai yang ke-7. Ya, yaitu meterai yang ke-6 sebelum pembukaan meterai ke-7. Ya, tadi saya sudah sampaikan nanti pasal 7 sedikit itu ada senggang ya mengenai Tuhan memeteraikan orang-orang pilihannya, baik dari antara orang Israel karena pilihan Tuhan maupun juga di luar Israel oleh sebab imannya, mempertahankan imannya. Ya, lalu nanti pasal yang ke-8, pasal 8 perikopnya meterai yang ke-7. Iya. Jadi sebelum meterai yang ke-7, meterai yang ke-6 terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Iya. Lihat di situ ada kata dahsyatnya. Berarti berbeda dari gempa bumi yang lain. Sekarang ini saja di zaman kita ini gempa bumi. Ya, ini sering kita dengar. Kalau saudara lihat di berita, hampir tiap hari gempa bumi di daerah ini, gempa bumi di daerah ini, gempa bumi yang walaupun mungkin ada skala kecil, skala sedang, skala besar, ya saudara, tetapi selalu terjadi gempa bumi. Tetapi gempa bumi yang seperti ini hanya gempa bumi biasa. Termasuk juga nanti dalam kitab Wahyu ini ada banyak nubuatan tentang gempa bumi. Gempa bumi yang biasa mungkin hanya mengakibatkan beberapa korban, ya bahkan juga beberapa kerusakan saja. Tetapi berbeda dengan ini. Sebelum meterai yang ke-7 akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, gempa bumi yang terdahsyat yang kedua yang akan terjadi sebelum sangkakala ke-7. Ya, sebelum meterai ke-7, sebelum sangkakala ke-7. Itu Wahyu pasal 11 ayat 13 sampai kepada ayat 14. Coba. Demikian. Ya. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Gempa bumi yang dahsyat. Ya, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, terus. Dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, Ya. dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Ya. Dan ini akan memakan korban yang besar. Keruntuhan, kehancuran, kerusakan yang besar. Ya. Ini gempa bumi yang dahsyat yang kedua. Ya. Di samping itu ada banyak gempa bumi. Itu ayat 19. Ayat 19 juga di situ ada gempa bumi, tetapi tidak dicatat gempa bumi yang dahsyat. Ya, itu hanya gempa bumi biasa juga bercampur dengan hujan es itu. Coba ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga. Terbuka bait suci Allah yang di sorga, terus. Dan kelihatan tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Ya. Dan terjadilah kilat dan deru-guru. Ya. Dan gempa bumi dan hujan es lebat. Ya, ada gempa bumi dan juga hujan es yang lebat. Ini gempa bumi biasa. Kalau kita mundur lagi kepada pasal 8, pasal 8 itu dalam ayatnya yang kelima di situ juga terjadi gempa bumi. Tetapi bukan gempa bumi yang dahsyat. Itu gempa bumi yang biasa. Yang hanya mungkin memakan beberapa korban, kerusakan-kerusakan ya sudah yang tidak terlalu ya parah, Saudara.
Tetapi berbeda dengan Wahyu 6 ayat 12, itu adalah gempa bumi yang dahsyat. Wahyu 11 ayat 13 sampai kepada ayat 14, itu gempa bumi yang dahsyat sebelum sangkakala yang ke-7. Ayat 15 perikopnya. Sangkakala yang ke-7, Ya. yang puji-pujian para tua-tua. Nah, jadi sebelum sangkakala yang ke-6, sebelum sangkakala yang ke-7 terjadi gempa bumi yang dahsyat. Tadi diawali sebelum meterai yang ke-7 terjadi gempa bumi yang dahsyat. Baru nanti yang ketiga, yaitu pada waktu cawan murka yang ke-7. Ya, ketika cawan murka yang ke-7 ditumpahkan, akan terjadi juga gempa bumi yang dahsyat. Itu Wahyu 16 ayat 17 sampai kepada ayat 18. Iya, Wahyu 16 ayat 17. Dan malaikat yang ke-7 merupakan cawannya ke angkasa. Iya. Dan dari dalam bait suci terdengar suara yang menyaring dari tampar itu, katanya, Iya. sudah terlaksana. Sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan melerulah bunyi gunung. Iya. Dan terjadilah gempa bumi yang Dan dahsyat. terjadilah gempa bumi yang dahsyat terus. Seperti belum pernah terjadi. Iya terus. Dan manusia ada di atas bumi. Iya. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Iya, sampai dicatat. Iya, gempa bumi yang terakhir ini adalah gempa bumi yang terdahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada. Iya. Jadi dimulai dari pembukaan meterai. Sebelum pembukaan meterai yang ke-7 ada gempa bumi yang dahsyat. Sebelum sangkakala yang ke-7 ada gempa bumi yang terdahsyat. Demikian juga pada waktu cawan murka Allah yang ke-7 ditumpahkan, maka akan terjadi gempa bumi yang paling dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Saudaraku, ketika gempa bumi yang dahsyat ini terjadi, akan ada perubahan pada alam. Ada perubahan pada alam. Melalui gempa bumi ini, perhatikan, ini tujuan Tuhan. Tentu Tuhan mendatangkan murka ini, penghukuman ini, gempa ini, ada tujuannya. Iya, Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya Allah berkuasa untuk mengubah alam ini. Allah pencipta itu hendak menunjukkan kekuasaannya, bahwasanya Dia berkuasa mengubah alam ini, mengubah ciptaannya ini sesuai dengan kehendaknya. Tuhan berkuasa. Maka kalau kita melihat hari-hari terakhir ini, ada banyak perubahan-perubahan alam yang Tuhan lakukan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ya, tetapi Tuhan bisa melakukannya. Ketika Tuhan mendatangkan gempa, alam ini berubah. Alam yang biasanya indah, sejuk, nyaman, tetapi ketika gempa terjadi, ya, hal itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Ketika gempa terjadi, itu akan membuat manusia trauma. Syukur kalau kita di Batam ini masih seperti aman. Iya kan? Ya sudah. Karena kita Batam ini terpisah dari pulau yang besar. Tetapi tidak menutup kemungkinan Batam ini ya juga berubah seperti yang terakhir tadi. Ya, yaitu gunung-gunung dan pulau-pulau bergeser.
Ya, di situ takutnya. Ya mungkin kita berkata, oh Batam kan aman. Ya, Batam bukan jalur gempa. Tapi ingat, Batam itu pulau yang bisa tenggelam. Ya, kalau sempat di Jodoh, Nagoya, ya Windsor, Batam Center, banjir. Ya sudah, hanya tinggal Batu Haji. Saya khawatir tahun depan Batu Haji pun ikut banjir. Dan tidak menutup kemungkinan sesuai dengan apa yang dinubuatkan dalam Alkitab. Tuhan bisa mengubah alam ini. Sebab Tuhan mau menunjukkan Dia pencipta yang dapat mengubahnya. Hanya satu yang tidak akan berubah, firman Allah. Haleluya. Matius pasal yang ke-24 ayat 35 mencatat, langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah akan tinggal tetap. Ya, tidak akan berubah. Alam ini akan berubah. Ya, cuaca akan berubah. Ya. Coba lihat, cuaca saja bisa berubah. Tuhan mau menunjukkan Dia Allah pencipta yang bisa mengubah alam ini, bisa mengubah suasana. Sehingga saya tahun-tahun lalu, kalau di daerah lain seperti daerah Jawa sana, kalau di sana sudah musim hujan, biasanya Batam itu kemarau, kering. Ini. Tetapi saya lihat dari mulai bulan Januari, ya hujan terus. Dari mulai tahun lalu bulan Berber hujan terus. Ya, masuk tahun 2024 di awal sampai sekarang hujan terus. Kapan kemaraunya? Kita menunggu kemarau, yang datang hujan. Ya, mungkin daerah lain menunggu hujan, datang kemarau. Ya. Sebab Tuhan hendak menunjukkan bahwasanya Dia ada Allah pencipta yang mampu mengubah alam ini. Haleluya. Kita Amos mencatat begini. Ya, ketika waktunya hujan, maka Tuhan geser hujan itu ke daerah lain. Ketika waktunya di sini kemarau, Tuhan datangkan hujan. Ketika waktunya di sini hujan, Tuhan geser ke daerah lain. Ya, sehingga yang seharusnya orang panen, gagal panen. Yang seharusnya orang menanam, gagal menanam. Kenapa? Tuhan mengubah alam. Jadi melalui meterai yang ke-6 yang dibukakan, ya, maka terjadilah perubahan pada alam ini. Sebab Allah pencipta hendak menyatakan kekuasaannya. Dia adalah Tuhan yang mampu mengubah alam. Sebab Dia yang menciptakannya. Amos pasal yang ke-4. Kita boleh baca dari ayat yang ke-6 dulu. Demikian Iya. sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh makanan di segala kotamu, Iya. dan kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, Terus. namun kamu tidak berbalik kepada Nah, Tuhan berkata begini, sekalipun aku memberikan kepadamu gigi yang tidak disentuh oleh makanan. Berarti di sini kan sudah terjadi krisis. Meterai yang ketiga. Krisis. Nggak ada lagi yang mau dimakan. Ya, menunggu bantuan pun bantuan nggak datang-datang. Ya. Sehingga Tuhan berkata, sekalipun aku ini telah memberi kepadamu gigi yang tidak disentuh maka makanan. Orang tidak ada lagi berkrisis. Tapi walaupun demikian kata Tuhan, ya, bukan hanya kekurangan roti di segala tempat kediamanmu, namun kamu juga tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi walaupun begitu terus,
Aku pun telah menahan hujan daripadamu. Aku sudah tahan hujan daripadamu, kata Tuhan. Terus, Ketika 3 bulan lagi sebelum panen, ya, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, terus, dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. terus, Ladang yang satu kehujanan, terus. dan ladang yang tidak kena hujan menjadi kering. Ya, bayangkan. Ya. Di daerah ini sudah mau panen, harusnya hujan harus turun. Hujan akhir. Supaya hasilnya baik. Kan harusnya begitu. Iya. Saudara yang terkasih, tetapi Tuhan geser hujannya. Sehingga kering. Ya, cobalah kalau daerah pertanian, padi. Ya. Saudara, sudah waktunya mungkin mau berbulir, tetapi hujan tidak turun-turun. Memang bulirnya dia muncul, naik terus. Karena hujan tidak turun, akhirnya tidak berisi, kosong. Tanah retak-retak, gagal panen. Ya, sementara daerah lain yang mengharapkan kemarau, didatangkan hujan. Bukan hanya datang hujan, kelewat hujan. Maka kita dengar di banyak daerah terjadi banjir bandang. Bukan hanya merusak tanaman, bukan hanya alam yang rusak, tetapi ada banyak korban. Ketika ada banyak korban dan peristiwa-peristiwa ini menakutkan, terjadi pengungsian. Ketika terjadi pengungsian, terjadilah krisis. Ketika terjadi krisis, maka muncullah penyakit. Dan ini berkelanjutan, ada rentetan. Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya. Dia Allah pencipta yang dapat mengubah alam ini. Hujan yang satu kekeringan, daerah yang satu kekeringan, sedangkan yang lain katanya kena hujan, bahkan terus penduduk 2-3 kota pergi terhuyung-huyung ke satu kota untuk minum air. Iya, tetapi mereka tidak menjadi puas. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Namun demikian pun kamu tidak berbalik kepada aku, kata Tuhan. Aku telah memukul kamu, katanya. Terus, aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. iya, telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. iya, Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. iya. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Berulang-ulang Tuhan berkata, kamu tidak berbalik, kamu tidak bertobat, kamu tidak datang kepada aku. Ya, Tuhan pukul dengan berbagai cara, termasuk dimulai dari alamnya. Ya, jadi ketika meterai yang ke-6 dibuka, Tuhan mengubah alam ini. Sebab Tuhan hendak menunjukkan kekuasaannya terhadap alam. Alam bisa berubah. Hanya satu yang tidak bisa berubah, firman Allah. Haleluya. Maka pegang teguh firman Allah. Pegang teguh janji Tuhan. Jangan bergeser dari kebenaran. Ya, itu yang pertama, sehingga alam ini berubah. Baru yang kedua, setelah gempa bumi, Tuhan juga mengubah alam ini melalui benda-benda penerang. Yang pertama tadi, matahari itu menjadi hitam bagaikan karung rambut. Ya. Dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut. Ya. Hitam menjadi karung rambut. Artinya gelap. Matahari itu menjadi gelap. Kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia maupun juga dalam terjemahan lama, ya itu dikatakan matahari itu seperti kain kapung yang hitam yang biasa dipakai menutup kepala.
Ya, memang biasanya kalau kain kabung itu kan selalu identiknya hitam. Maka kalau ada perkabungan, orang pakai baju hitam. Ya, kalau orang Batak itu biasanya ulusnya pun hitam. Ya, sudah. Ujungnya pun hitam. Ya, pakaiannya pun hitam. Itu menunjukkan kepada perkabungan, duka. Ya, coba dalam terjemahan sederhana saya kutip. Demikian firman Tuhan. Iya. Ketika anak domba itu melepaskan meterai yang keenam, Iya, terjadilah gempa bumi yang hebat dan matahari menjadi hitam seperti pakaian berkabung. seperti pakaian berkabung. Ya, matahari itu menjadi hitam seperti pakaian berkabung, berarti mendatangkan gelap. Dalam terjemahan lama, mari saya kutip dulu dalam terjemahan ini supaya kita melihat perbandingannya. Demikian. Ya. Maka aku tangkap tatkala anak domba itu membuka meterai yang keenam itu. Ya. Bahwa jadilah gempa bumi besar. Jadilah gempa bumi yang besar. Dan matahari pun menjadi hitam seperti suatu kain kabungan daripada rambut. Ya. Dan bulan semata-mata menjadi seperti Nah, matahari pun menjadi hitam seperti suatu kain kabungan daripada rambut tutung yang menutupi rambut. Ada kain kabung perkabungan itu. Ya, melalui matahari yang berubah menjadi hitam bagaikan karung rambut ini, Tuhan mau menunjukkan, ya sudah, ya Tuhan mau menunjukkan melalui alam ini betapa Tuhan itu sangat berduka atas segala dosa-dosa manusia, atas segala perlakuan sikap manusia yang tidak mau berbalik kepada Tuhan, ya, atas sikap manusia yang menentang Tuhan, yang menentang kebenaran, yang menolak Tuhan, yang menolak kebenaran. Ya. Maka alam ini pun bagaikan bersaksi bagaimana Tuhan itu berduka, ya, atas segala dosa pelanggaran manusia, atas penolakan manusia terhadap Tuhan. Maka sampai digambarkan matahari itu berubah bagaikan karung rambut yang hitam, berarti menjadi gelap. Saudaraku, peristiwa ini pernah terjadi ketika Yesus tergantung di kayu salib. Ya, Alkitab mencatat, ya, sejak jam 12 siang sampai jam 3, sampai Yesus menyerahkan nyawanya seutuhnya dan dia mati selama 3 jam itu, matahari gelap. Dan daerah itu betul-betul gelap. Ya, dalam Injil Matius, ya. Coba kita kutip dari versi Matius. Matius 27 ayat 45. Iya. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sampai jam 3. Lalu kira-kira jam 3, kira-kira jam 3 bersama Yesus dengan suara nyaring. iya. Eli, Eli lama sabachthani. Iya. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudaraku, ini selama 3 jam. Ya. Saat Yesus tersalib, saat Yesus ditolak dan disalibkan. Dia yang adalah Allah, dia yang adalah kebenaran, dia yang adalah keselamatan. Tetapi ketika manusia menolaknya, bahkan juga menyalibkannya, betapa Allah itu berduka. Karena sikap manusia yang menolak Yesus, yang menolak Tuhan, yang menolak kebenaran, yang menolak keselamatan.
sampai alam ini pun bagaikan bersaksi bagaimana Tuhan itu berduka atas sikap manusia. Dan ini nanti akan ditunjukkan melalui meterai, pembukaan meterai yang datang. Sampai digambarkan matahari itu bagaikan karung rambut yang hitam, seperti kain kapung yang hitam. Bukan hanya itu. Ketika Tuhan menghukum Mesir, ya, pada zaman di mana Israel masih ada di Mesir dalam perbudakan, kegelapan ini juga pernah terjadi. Bukan hanya 3 jam, tapi 3 hari. Ya, 3 hari. Itulah yang ke-9 itu adalah gelap gulita selama 3 hari. Dan kegelapan itu begitu pekat. Ya. Sampai Alkitab mencatat kegelapan itu bagaikan bisa diraba. Saking gelapnya, saking pekat. Sebagai bentuk penghukuman Tuhan atas penolakan Firaun terhadap Tuhan, terhadap rencana Tuhan. Ya, sehingga terjadi kegelapan. Kalau terjadi kegelapan, alam ini berubah. Karena masih munculnya matahari pagi. Ya, sehingga alam ini terlihat indah. Pagi saja kalau sempat kegelapan, matahari ditutup oleh awan gelap. Ya, saudaraku, kadangkala kita sendiri pun mulai kecewa. Berangkat enggak? Kan begitu kan? Ya. Tapi kalau dia cerah, oh ada harapan. Saya aja pun kalau mau bertukang pagi begitu. Lihat dulu, cerah enggak? Kalau cerah, oh berarti ada harapan. Hari ini bisa kerja. Tapi kalau pagi-pagi di sana sudah menggelap keliling, waduh. Saya pun langsung begini. Kapan selesai di pekerjaan? Iya. Sepertinya hilang harapan untuk melakukan sesuatu. Iya. Kalau kegelapan menguasai dunia ini, Tuhan mengubah alam, manusia kan kehilangan harapan. Tidak hanya sampai di sini, bukan hanya matahari saja. Ya, dikatakan menjadi gelap. Seakan-akan matahari bersaksi bagaimana Allah itu berduka atas dosa-dosa manusia. Tetapi berlanjut. Bulan pun berubah menjadi merah seperti darah. Ya. Dikatakan dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Memang kalau matahari sudah berubah, itu bulan juga berubah. Ya. Sebab bulan itu memancarkan sinar matahari, memantulkan sinar matahari. Ya. Bulan tidak punya cahaya sendiri, tidak. Tetapi bulan itu memantulkan cahaya matahari. Matahari itu menerangi siang, sedangkan bulan itu menerangi malam. Maka kalau ada bulan terlihat malam hari, ya sudah, maka dunia ini kelihatan indah. Apalagi kalau bulan penuh, oh bulan. Ya. Mungkin ketika kita anak-anak kita senang melihat bulan, kalau bulan itu bulan purnama, bulan penuh. Ya sudah, kita pandangi terus. Ya, kadang sambil jalan kita memandang.
Ya, apalagi kalau kita bersama dengan anak kita yang kecil, anak terus bertanya, mana bulannya, Ma? Mana bulannya? Padahal udah ditutupi oleh pepohonan. Karena terlihat indah. Ya. Tetapi kalau kita mencatat bulan ini pun menjadi merah bagaikan darah. Bulan pun bagaikan turut bersaksi. Ya. Akan darah orang-orang kudus yang tertumpah. Darah manusia yang begitu mudah tertumpah. Oleh karena kejahatan, pembunuhan di mana-mana. Sehingga Tuhan akan menghukum alam ini. Maka keindahan alam itu menjadi hilang. Bukan hanya bulan saja yang berubah, bukan hanya matahari saja berubah, tetapi dikatakan bintang-bintang pun akan berjatuhan. Ya, bintang-bintang berjatuhan. Kata bintang-bintang di sini jangan diterjemahkan secara rohani dulu, ya. Karena biasanya kita seringkali mungkin menerjemahkan bintang-bintang itu, oh kitalah bintang-bintang orang percaya, kita bintang-bintangnya Allah, hamba-hamba Tuhan bintang-bintangnya Tuhan, malaikat-malaikat itu bintang-bintang, ya. Dan ular menyeret bintang-bintang sepertiga, jangan diterjemahkan secara rohani dulu, karena ini dikaitkan tadi sejalan dengan matahari, bulan dan bintang. Gempa bumi ini bicara tentang alam. Iya. Jadi bintang-bintang yang berjatuhan, berguguran bagaikan buah-buah yang masih mentah, yang digoyang oleh angin dan berguguran berjatuhan. Ketika bintang-bintang ini jatuh, ini sering disebutkan dengan meteor. Ya, meteor yang jatuh. Biasanya kalau benda-benda ini jatuh, ini bisa menghasilkan satu lubang atau kawah yang besar. Ya, sehingga mengubah alam. Dan bukan hanya satu. Ya, bukan hanya satu toh. Ya, dikatakan tadi bintang-bintang di langit berjatuhan. Berarti bukan hanya satu. Bintang-bintang ini juga melambangkan keindahan alam dan harapan manusia. Ya, sama dengan bulan yang menunjukkan keindahan, pengharapan. Ya, sama dengan matahari. Tetapi ketika semua ini berubah, ini menunjukkan betapa manusia itu ya, menjadi kecewa oleh sebab hilangnya pengharapan. Tidak ada lagi keindahan, tidak ada lagi pengharapan. Hidup kita ini indah karena masih ada harapan. Haleluya. Ya, masih ada matahari yang muncul pada pagi hari, masih ada terang pada malam hari, dihiasi dengan bulan dan bintang-bintang, sehingga alam ini menjadi indah. Manusia itu bagaikan memiliki satu pengharapan untuk terus melangkah maju. Tetapi ketika semua ini berubah, pengharapan manusia itu pun hilang. Bukan hanya benda-benda penerang, tetapi dikatakan juga langit. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung. Ya, langit itu pun menyusut. Ya sudah, bagaikan gulungan kitab. Langit yang indah, langit yang biru, yang selalu menunjukkan keindahannya. Tetapi ini pun akan berubah. Ya. Dalam perjanjian lama,
Ada banyak ayat yang mencatat langit itu bagaikan satu kubah. Langit yang biru yang selalu kita lihat menjadi satu keindahan. Suatu kubah yang melindungi kita, menaungi kita. Tetapi ini akan berubah menjadi hukuman. Saya kutip sebentar kitab Yesaya dulu. Yesaya 34. Yesaya 34. Boleh dari ayat 4 dulu dengan ayatnya yang kelima. Demikian Tuhan. Ya. Segenap tentara langit akan hancur, Ya. dan langit akan digulung seperti gunung. Langit akan digulung seperti gunungan kita. Terus Segala tentara mereka akan gugur seperti daun yang gugur dari pohon anggur. ya, terus Dan seperti gugurnya daun pohon ya. anggur. Ya, jadi langit yang indah itu betul-betul ya, saudara, nanti akan berubah. Terus ayat 5, Sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. pedangku yang di langit sudah Yang mengamuk. turun menghakimi Edom, Ya. bangsa yang kukhususkan untuk dituntut. Iya. Ya. Tuhan berkata, lihat pedangku akan kuarahkan kepada Edom. Ya. Kita tahu Edom itu adalah keturunan Esau. Ya. Yang hidup dalam hawa nafsu daging. Itu melambangkan orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu daging, mengikuti dagingnya. Sampai rela mengorbankan hak sulung dan juga berkat sulung. Hanya demi untuk memuaskan dagingnya. Ya. Ini menunjukkan kepada orang-orang yang mengorbankan perkara-perkara rohani demi memuaskan hawa nafsu dagingnya. Orang-orang yang mengorbankan hal-hal yang rohani, baik kebenaran, kekudusan, ibadah, pelayanan Tuhan, imannya dikorbankan hanya demi kesenangan daging, kenikmatan daging, kepuasan daging. Iya, so, penonjolan, ambisinya. Maka Tuhan berkata, aku datangkan pedangku. Di mana? Langit. Yang seharusnya langit itu bagaikan kubah yang melindungi, menaungi kita. Langit itu menggambarkan keindahan, kemuliaan penciptanya. Tetapi itu akan berubah menjadi hukuman. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang seperti Edom, yang mengorbankan hal-hal yang rohani, perkara-perkara rohani demi kepuasan dagingnya. Bahkan lompat dulu ayat 8. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan, Ya. dan tahun pengganjaran karena perkara Ya. Sion. Tuhan mendatangkan penghukuman, ganjaran karena perkara Sion. Iya. Alam ini akan berubah karena Tuhan pakai sebagai alat penghukuman. Dalam kitab Wahyu bukan hanya sekali dicatat. Iya. Bukan hanya pada pasal yang ke-6, tetapi kalau kita lanjutkan kepada pasal berikutnya, seperti pada pasal 8 ayat 10 coba. Wahyu pasal 8 ayat 10. Demikian, Ya. lalu malaikat yang ketiga menyeusahkan namanya, Terus dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. bintang besar Yang terus. menyala seperti obor, Iya. dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Iya. Iya. Ayat 13. Lalu aku melihat, Ya. aku mendengar seekor burung nyasar terbang di tengah langit, Terus? berkata dengan suara nyaring, Iya. celaka, celaka, Iya. celaka
mereka yang diam di atas bumi. Terus. Oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Ya. Jadi langit itu tidak lagi menjadi suatu keindahan. Iya. Tetapi dari langit itu justru datang penghukuman. Demikian juga pasal 9 ayat 1. Ya. Kalau kita lanjutkan sudah, dari langit itu justru datang penghukuman. Alam berubah. Keindahan alam. Kenyamanan alam. Ya, perlindungan yang kita rasakan selama ini bisa berubah menjadi satu hukuman. Dan alam betul-betul berubah. Ketika gempa bumi terjadi, matahari, bulan, bintang berubah, langit pun menyusut. Bahkan bukan hanya itu, dikatakan gunung-gunung dan pulau-pulau pun akan bergeser. Ya, pernah melihat pergeseran tanah? Dan hal itu pernah terjadi kalau tidak salah di daerah Sulawesi. Iya, yang disebutkan dengan likuidasi, pergeseran tanah. Tanah yang bergerak. Iya. Dan itu akan terjadi dan lebih dahsyat lagi. Mungkin kita bertanya, kenapa kok bisa? Ya bisa. Secara ilmu alam pun itu bisa terjadi. Kita tahu di bawah kan air. Ya toh? Di bawah kan air. Maka kalau orang bisa gali sumur dapat air, ada sumur bor juga dapat air, di bawah air. Dan tanah ini kan ada lapisan-lapisan tanah. Tanah berlapis. Iya. Sementara dari bawah banyak diambil. Ya, ada tambang timah, tambang emas, tambang apa lagi? Boksit, tambang apa lagi? Ya, segala tambang. Ya, sehingga banyak terowongan-terowongan di dalam. Gas diambil, minyak diambil, sehingga di bawah itu banyak yang kosong. Sementara di atas bangunan makin tinggi. Tekanannya, beratnya. Ya, di samping itu kendaraan makin banyak. Getarannya. Kalau saudara pernah tinggal di pinggiran rel, ya, kalau kereta api biasanya lewat, itu tanah bergetar. Ya, kereta apinya belum kelihatan, getarannya sudah terasa. Kalau ini jalan lewat mobil besar, tronton, itu tanah juga bergetar. Jadi ketika tanah bergetar, bangunan sudah berat, sementara di bawah sudah kosong, terus ya, di bawah air itu menggeser secara ilmu alam, ilmu pengetahuan. Ya, tetapi di balik semua itu Tuhan skenarionya yang mengatur semua. Ya, pulau-pulau bisa bergeser. Kalau ada gunung berapi, ini kan selalu mengeluarkan. Apalagi kalau sudah letus. Yang dikeluarkan itu apa? Bebatuan dari dalam. Sehingga di bawah kan kosong. Secara ilmu alam. Ya. Namun jauh sebelumnya Alkitab sudah mencatat. Alkitab sudah menubuatkan. Karena Tuhan tahu perkembangan. Ya, pada zaman akhir ini. Bagaimana perkembangan kendaraan yang terus semakin banyak, semakin padat. Getaran pada tanah, pada bumi ini. Bangunan-bangunan yang semakin tinggi dan berat. Tuhan sudah tahu sebelumnya. Dan sudah menubuatkan hal itu. Iya, saudara yang terkasih, gunung-gunung, pulau-pulau itu akan bergeser. Ya.
Nggak tahu pulau tempatnya si Eka juga itu nanti akan tenggelam. Ya. Tapi jangankan itu, saya rasa Batam pun bisa hilang. Ya. Karena Alkitab sudah menubuatkan. Sekali lagi, alam akan berubah. Hanya satu yang tidak berubah, yaitu firman. Ya. Jadi kembali, Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai kepada ayat 14 ini berbicara tentang alam yang akan berubah. Ya, yang akan berubah oleh karena penghukuman Tuhan, meterai yang ke-6, dan hanya ada satu yang tidak berubah, Allah sendiri, firman-Nya. Nah, perhatikan ayat 15. Dalam ayat 15, ya sekali lagi dibacakan dulu bagaimana usaha manusia. Dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira, Ya. dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, Ya, terus. dan semua budak serta orang merdeka, Ya. bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di bumi. Iya. Nah, ketika Tuhan menampilkan penghukumannya ini melalui meterai yang ke-6, ini usaha manusia untuk bersembunyi dan menyelamatkan dirinya dari murka ataupun dari penghukuman Allah. Sehingga dikatakan ya bahwasanya raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua dan celah-celah batu karang di gunung. Ini usaha manusia untuk bersembunyi dari murka Allah dan dari penghukuman Allah. Nah, saudaraku, saya mau menyampaikan bahwasanya salah satu hukum Tuhan itu adalah hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai. Itu Galatia 6 ayatnya yang ke-7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sebab apa yang ditabur oleh orang, itu yang akan dituainya. Iya, itu yang akan dituainya. Tuhan akan menyatakan penghukumannya melalui meterai ini. Kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak Tuhan, dan juga menolak hamba-hamba Tuhan maupun orang-orang percaya. Ini penghukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menolak. Kalau minggu yang lalu kita melihat meterai yang kelima, yaitu martir. Ya, penghukuman Tuhan terhadap orang-orang yang membunuh orang-orang percaya, yang menganiaya. Sedangkan meterai yang ke-6 ini, penghukuman Tuhan terhadap orang-orang yang menolak dan juga orang-orang yang menganiaya orang-orang percaya. Ya, tadi saya sampaikan salah satu hukum Tuhan adalah hukum tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Ya, itu yang akan dituai. Dalam Ibrani pasal 11, ya, ada banyak orang-orang percaya yang diperlakukan oleh orang-orang yang tidak percaya dengan begitu kejam dan begitu sadis. Sampai orang-orang percaya ada yang bersembunyi di gua-gua, melarikan diri oleh karena ancaman-ancaman. Iya. Mari sebentar. Kitab Ibrani pasal 11 ini berbicara tentang iman. Coba ayat 36 saya kutip. Demikian. Ya. Ada pula yang diejek dan didera, Ya. bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan, Ya. mereka dilempari, Ya. digergaji, Terus. dibunuh dengan pedang, Ya. mereka mengembara dengan berpakaian kulit Mengembara dengan berpakaian kulit domba. Ya, terus. sambil menderita kekurangan, Terus. kesesakan dan siksaan. Ya, ini orang-orang percaya. Orang-orang yang memperjuangkan imannya. Iya.
Saudara yang terkasih, di daerah-daerah lain ini banyak. Ya. Karena saya pun dari misi, saudara, ya, jadi di misi pun kami mempelajari, ya, soal pelayanan misi daerah-daerah yang sulit, termasuk seperti daerah China, ya, saudara, itu ada banyak, ya, ada banyak orang-orang percaya yang tidak bebas di dalam beribadah. Maka di sana ada istilahnya misi bawah tanah. Ya, jadi diistilahkan dengan misi bawah tanah, pelayanan bawah tanah. Itu seperti di gua-gua, ya, tempat-tempat yang tersembunyi dari pembesar-pembesar, dari pemerintahan-pemerintahan yang tidak diizinkan, ya, saudara, yang tidak dilegalkan, ya, sudah, untuk beribadah, untuk melayani, ya. Jadi ini banyak dialami di daerah-daerah lain, ya. Bahkan mungkin di daerah-daerah kita juga ada beberapa hal yang mengalami seperti ini, ya, saudara yang terkasih. Sehingga mereka terus mengalami pergumulan, ya, baik juga kekurangan pakaian, bahkan juga kekurangan makanan, kesesakan, bahkan disiksa. Terus dunia ini tidak layak bagi mereka. Ya, terus mereka di padang guru pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah. Sehingga sampai mereka harus mengembara, bersembunyi di gua-gua, di celah-celah gunung, ya, bukit-bukit batu. Tuhan melihat bagaimana orang-orang percaya, bagaimana hamba-hambanya ini diperlakukan. Ya. Dalam kitab Yesaya pun Tuhan pernah berkata kepada Yesaya, ya, berjalanlah tanpa kasut, ya, berjalanlah dengan kaki telanjang, kata Tuhan. Sebab seperti itulah aku juga akan memperlakukan, ya, musuh-musuhku dengan penghukuman, kata Tuhan. Dalam kitab Yesaya, ya, pasal 20 kalau tidak salah, coba ayat berapa itu, ayat 3, ya. Demikian ayat yang kedua dimulai. Iya. Pada waktu itu berfirman Tuhan melalui Yesaya bin Amos firman-Nya, Iya. pergilah dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, Terus, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. iya, terus, Lalu ia pun berbuat demikian. iya, Maka berjalanlah ia telanjang dan tidak berkasut. iya, ya. Apa tujuan Tuhan? Tuhan mau perlakukan juga, ya, orang-orang fasik seperti ini. Coba terus, demikianlah Berfirman Tuhan, ya, seperti hamba Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut 3 tahun lamanya, bayangkan, sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan Ethiopia. Terus, demikianlah Raja Asyur akan mengirim orang Mesir sebagai tawanan, terus, dan orang Ethiopia sebagai buangan, ya, tua dan muda, terus, telanjang dan tidak berkasut, dengan pantatnya kelihatan, ya, suatu penghinaan bagi Mesir. maka tadi saya sampaikan, salah satu hukum Tuhan itu adalah hukum tabur tuai. Ya, apa yang diperlakukan oleh orang lain itu yang akan dituai. Apa yang kita lakukan itu yang akan kita tuai. Minggu yang lalu kita melihat firman Tuhan, ya sudah, ya, kepada Petrus dikatakan, sarungkan pedangmu. Orang yang memakai pedang akan mati dengan pedang. Ya. Orang-orang percaya yang dikejar-kejar, yang dibunuh, yang disiksa, sampai mereka bersembunyi di gunung-gunung, di celah-celah batu, di gua-gua, maka Tuhan juga kelak akan memperlakukan mereka dengan cara yang demikian. Maka tadi di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 itu, mereka lari bersembunyi ke gua-gua. Ya, karena takutnya terhadap penghukuman Allah.
Dan Tuhan juga akan memperlakukan orang-orang yang melakukannya kepada orang percaya hal yang sama. Ya, kita mundur dulu kepada Yesaya pasal yang kedua. Yesaya pasal yang kedua. Boleh dari ayat 10 dulu. Iya. Demikian. Iya. Masuklah di sela gunung batu. Masuklah di sela gunung batu. Dan bersembunyilah di dalam liang tanah. Terus. Terhadap kedahsyatan Tuhan. Ya. Dan terhadap semarak kemegahannya. Ya. Terhadap kedahsyatan Tuhan. Karena Tuhan akan tampil dengan penghukuman. Siapa-siapa yang akan Tuhan hukum ini? Dimulai dari orang-orang yang sombong, yang menolak Tuhan, yang menolak kebenaran, yang menganggap dirinya bisa, mampu tanpa Tuhan. Coba terus. Manusia yang sombong akan direndahkan, Ya. dan orang yang mampu akan ditundukkan. Terus. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hal itu. Iya. Tuhan mau tunjukkan. Iya. Kekuasaan Tuhan terhadap orang-orang yang sombong, yang congkak, yang merasa mampu, yang merasa bisa tanpa Tuhan. Bahkan terus. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari Ya. untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, Ya. serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, Ya terus. untuk menghukum semua pohon aras di Lebanon Ya terus. yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, Ya. dan menghukum semua pohon terbanting di basah. Ya, bayangkan. Ya. Secara khusus orang-orang yang sombong, yang angkuh, sampai digambarkan seperti pohon aras di Libanon, yang tinggi, yang sombong, yang angkuh. Ya. Tuhan sudah menentukan satu hari untuk menyatakan penghukuman kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yang merasa bisa tanpa Tuhan, ya, yang merasa mampu tanpa Tuhan, yang mengabaikan Tuhan, mengabaikan perkara-perkara Tuhan. Bahkan terus Ayat 14. ya, Untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi, ya terus. dan semua bukit yang menjulang ke Ya, atas. ini lambang kesombongan, keangkuhan. Terus. Untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi, Ya, terus. dan semua tembok yang berkubu. Ya, terus. Untuk menghukum semua kapal Tarsis, Ya. dan semua kapal yang paling indah. Ya, ini. Ya, sudah. Nah, orang-orang yang merasa dirinya ya kaya. Ini bicara tentang kapal Tarsis. Ini kan bicara tentang kejayaan, kekayaan. Ya. Orang-orang yang merasa dirinya ya, bisa kaya tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Ya. Akan tiba waktunya. Ya mungkin ketika masih dalam kejayaannya, masih merasa ya sudah aman, semua masih bisa diatasi dengan uang, semua masih bisa diatasi dengan kepintarannya. Tapi ada waktunya Tuhan sudah menentukan penghukumannya kepada orang-orang yang congkak sombong. Terus. Manusia yang sombong akan ditundukkan, Ya. dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hal itu. Tuhan mau menunjukkan bahwasanya tidak ada yang lain daripada Tuhan. Ya, tidak ada manusia yang bisa tanpa Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa kaya tanpa Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa pintar tanpa Tuhan. Supaya semua manusia mengakui ketuhanannya. Ya, bahkan terus. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Ya, terus. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu, Ya. dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan, Ya. dan terhadap semarak kemegahannya. Ya, terus. Pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Bayangkan. Sampai nanti yang selama ini berhala-berhala yang diandalkan, sesuatu yang diandalkan, apakah itu kepintarannya yang diandalkan menjadi berhala, kekayaannya, ya saudara, keluarganya, hartanya, semua ini nanti akan Tuhan geser. Berhala-berhala jadi tiada.
Ya, ketika Tuhan menakut-nakutimu, itu masih menakut-nakuti. Ya, supaya manusia itu berbalik. Ya, saya selalu menyampaikan, meterai itu masih dalam bentuk teguran Tuhan. Ya, nanti penghukuman yang seutuhnya itu cawan murka, tanpa campuran. Kalau meterai masih bercampur. Campur apa? Alam. Jadi Tuhan menghukum masih melalui alam. Nanti kalau sudah cawan murka, itu langsung dari atas, bukan lagi melalui alam. Ya. Tapi kalau meterai masih melalui alam, tanpa campuran, itu nanti cawan murka. Ya. Jadi kalau meterai masih menakut-nakuti bumi, manusia, supaya manusia itu berbalik kepada Tuhan. Tetapi kalau toh manusia tidak berbalik kepada Tuhan, Tuhan munculkan nanti penghukuman sangkakala. Kalau toh juga manusia tidak mau bertobat kepada Tuhan, maka Tuhan datangkan nanti cawan murka tanpa campuran. Iya. Oleh sebab itu, saudaraku, harapan Tuhan ketika Tuhan menakut-nakuti bumi dengan penghukuman-penghukumannya ini, supaya manusia itu berbalik. Haleluya. Ya, maka kalau kita melihat bagaimana Tuhan menghukum dunia ini melalui alam, tujuan Tuhan supaya kita berbalik. Nanti saudara boleh baca itu sampai kepada ayat 22. Berulang-ulang. Ya, sudah. Tuhan nyatakan penghukumannya supaya manusia itu berbalik kepada Tuhan. Mereka sudah bersembunyi ke gua-gua. Ya, tetapi mereka merasa tidak nyaman. Ya, merasa tidak nyaman sehingga mereka putus asa. Ya, putus asa. Maka dalam ayat terakhir tadi, Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-16, Wahyu pasal 6 ayatnya yang ke-16, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah, menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba. Karena putus asa, mereka sudah bersembunyi, ya, untuk mencari perlindungan, keselamatan, mereka tidak menemukan. Ya, justru di gua-gua pun, di celah-celah batu pun, Tuhan datangkan penghukuman. Tuhan berkata, bersembunyilah, tetapi aku akan tetap menghukum orang-orang yang congkak, yang sombong. Dan murka Tuhan terus akan semakin dahsyat, sehingga mereka akan putus asa, sehingga mereka berkata, runtuhlah, menimpa. Siapa mereka? Orang-orang yang menolak Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang yang menolak kebenaran, yang menolak perkara-perkara rohani demi kepuasan daging. Hal ini pernah disampaikan oleh Yesus ketika Dia dibawa untuk disalib. Dan Dia berkata kepada perempuan-perempuan, Yerusalem, jangan engkau menangisi aku, tapi tangisi dirimu, tangisi anak-anak, karena akan tiba saatnya nanti mereka akan berkata, runtuhlah, menimpa kami. Saya kutip satu ayat. Ya. Haleluya. Mari kita Injil Lukas saja saya kutip. Pasal yang ke-23. Coba dari ayat 28. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, Ya. Hai putri-putri Yerusalem, Ya. janganlah kamu menangisi aku, Terus. melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ya, tangisi dirimu dan anak-anakmu. Jangan tangisi karena aku disalibkan. Jangan tangisi karena aku ditolak. Jangan tangisi karena aku akan mati. Tetapi tangisi dirimu dan anak-anakmu. Sadari, ini sapi. Rendahkan dirimu.
Itu maksud tujuan Yesus. Terus. Sebab kulihat Ya. akan tiba masanya orang berkata. Akan tiba masanya orang berkata. Terus. Berbahagialah perempuan mandul yang lahirnya tidak pernah melahirkan. Dan terus. Dan yang susunya tidak pernah melahirkan. Iya, terus 30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung. Terus. Runtuhlah menimpa kami. Iya. Dan kepada bukit-bukit timpunilah kami. Yesus pernah menyampaikan ini dalam bentuk nubuatan, bahwasanya orang-orang yang menyalibkannya, orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang mengorbankan hal-hal yang rohani, menolak keselamatan, menolak kebenaran, demi hanya untuk kesenangan, kepuasan. Orang-orang Yahudi menolak Yesus. Tokoh-tokoh agama menolak. Tokoh-tokoh Yahudi itu menolak. Demi jabatan, demi kedudukan, demi pelayanan, demi kehormatan manusia. Mereka salibkan Yesus. Saudaraku, yang menyerahkan Yesus itu adalah orang-orang yang beragama. Memang Yudas menjualnya, tetapi ingat, yang menyerahkan, yang menangkap itu, kalau kita pelajari kitab Injil, itu adalah tokoh-tokoh agama. Jadi jangan sampai kita merasa beragama, merasa melayani, tetapi kita menolak Tuhan sendiri. Kita merasa beragama, kita merasa melayani, tapi kita tidak terikat dengan Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Sama dengan orang-orang yang menyalibkan Tuhan. Tuhan sudah mempersiapkan hukuman meterai yang ke-6. Dan suatu waktu orang-orang yang menolaknya akan berkata, "Hai gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami." Saudaraku, kenapa menolak? Sekali lagi, karena kehormatan daging, karena ambisi pelayanan, menolak kebenaran, bahkan kesombongan, karena merasa bisa tanpa Tuhan. Satu hal yang Tuhan rindukan, supaya kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, ketika Tuhan menakut-nakuti bumi, satu hal yang menjadi kerinduan Tuhan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati. Haleluya.